Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Elizabeth Putri Fizandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas C013. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang exercise week 5 mengenai materi various time value situation. Sebelum memasuki pembahasan, berikut adalah susunan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zia Mazai Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas P6.1 LO 2,4, yaitu pada soal A. Nah, pada soal ini dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Yang Ltd menjual sebuah bangunan yang berharga 25 juta yen dan memiliki akumulasi penyusutan sebesar 10 juta yen pada tanggal penjualan. Tuan Yang menerima sebagai imbalan berupa wesel tanpa bunga senilai 24 juta yen yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk bangunan tersebut, dan wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Tingkat bunga yang berlaku untuk wesel jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Berapa jumlah keuntungan dari penjualan bangunan tersebut yang harus dilaporkan oleh Tuan Yang? Oke, jadi kita ketahui bahwa nilai bangunan awal adalah 25 juta yen dengan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta yen. Dengan menerima wesel sebesar 24 juta yen dan periodenya atau N ini 3 tahun atau 3 periode dihitung dari 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2025 dengan tingkat bunga atau I sebesar 9%. Untuk langkah yang pertama, kita menghitung nilai bukunya terlebih dahulu. Nilai buku kita peroleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 25 juta yen dikurangi dengan 10 juta yen dihasilkan nilai buku sebesar 15 juta yen. Selanjutnya kita mencari present value dari wesel yang akan diterima. Karena pembayaran yang diterima di masa depan, maka nilai wesel itu harus didiskontukan menggunakan rumus present value. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dikali present value faktor N, I. Jadi, di mana future value-nya adalah 24 juta dengan I atau tingkat bunga sebesar 9% dan N atau periode selama 3 periode. Nah, ini kalau untuk perhitungan manual bisa melihat yang ada gambar di bawah saya. Sedangkan untuk menggunakan tabel, kalian bisa menggunakan tabel present value sehingga nanti kalian cari bunga 9% dengan N 3 sehingga akan dihasilkan nominal 0,772. Nominal ini nantinya akan dikalikan dengan future value sebesar 24 juta yen. Sehingga present value yang dihasilkan adalah 18.528.000 yen. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung profit atau keuntungan penjualan. Untuk mencari profit kita menggunakan perhitungan present value dikurangi dengan nilai buku. Present value sebesar 18.528.000 yen dikurangi dengan 15 juta yen sehingga didapatkan profit atau keuntungan sebesar 3.528.000 yen. Nah, jadi jumlah keuntungan dari penjualan bangunan tersebut yang harus dilaporkan adalah sebesar 3.258.000 yen. Baik, di sini saya akan memaparkan kembali hasil diskusi kelompok kami terkait soal B. Nah, pada soal ini dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Yang Ltd membeli 300 obligasi well turns in senilai 100.000 yen dengan bunga 9% dan jangka waktu selama 10 tahun. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan bunga akan dibayar setiap tahun mulai tanggal 1 Januari 2023. Tuan Yang membeli obligasi tersebut dengan harapan imbal hasil sebesar 11%. Berapa harga yang harus dibayar oleh Tuan Yang untuk obligasi tersebut? Nah, dari soal dapat diketahui bahwa jumlah obligasi yang akan dibeli adalah 300 dengan nominal obligasi adalah 100.000 yen per obligasi dengan bunga obligasinya adalah 9%.
periode atau N-nya adalah 10 tahun, dan tingkat imbal hasil atau I-nya adalah sebesar 11%. Yang pertama kita harus menghitung total obligasinya terlebih dahulu, yaitu 300 dikalikan dengan 100.000 yen, sehingga dihasilkan total obligasi sebesar 30 juta yen. Kemudian kita menghitung bunga tahunan yang akan diterima atau annual interest-nya, yaitu 30 juta yen dikalikan dengan 9%, sehingga dihasilkan annual interest-nya adalah 2.700.000 yen per tahun. Kemudian kita mencari present value of ordinary annuity untuk bunga dengan rumus present value sama dengan R dikali dengan present value factor of ordinary annuity N, I, di mana R ini adalah annual interest-nya sebesar 2.700.000 yen, dan dikalikan dengan faktornya yaitu dengan tingkat bunga 11% dan periode 10 tahun atau 10 periode. Jika menggunakan perhitungan manual, kalian bisa melihat perhitungan yang ada di bawah ini. Namun jika menggunakan tabel, kalian bisa menggunakan tabel present value untuk annuity, sehingga nantinya kalian akan mencari yang tingkat bunga 11% dengan N10, sehingga akan dihasilkan nominal 5,889. Nominal ini nantinya akan dikalikan dengan R, yaitu 2.700.000 yen, sehingga present value untuk bunga akan dihasilkan adalah 15.900.300 yen. Selanjutnya kita menghitung present value untuk nilai obligasinya. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dikalikan dengan present value faktor N, I, di mana future value-nya adalah 30 juta, dan faktornya kalian bisa melihat tabel juga, yaitu tabel present value. Kalian mencari yang bunganya 11% dengan N-nya 10, sehingga akan didapatkan hasil 0,352 yang nantinya akan dikalikan dengan future value-nya sebesar 30 juta yen, sehingga present value untuk nilai obligasinya adalah 10.560.000 yen. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung harga obligasi. Untuk mencari harga obligasi, kalian bisa menambahkan present value obligasi ditambahkan dengan present value bunga, sehingga dihasilkan harga obligasinya adalah 26.460.300 yen. Jadi harga yang harus dibayarkan oleh Tuan Yang untuk membeli obligasi tersebut adalah sebesar 26.460.300 yen. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bilariel Heris Aroyan dengan NPM akhir 312. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai soal P6.1 LO 2,4 pada bagian C. Pada soal bertuliskan bahwa yang LTD membeli sebuah mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam cicilan tahunan yang sama sebesar 400.000 yen pada akhir setiap tahun selama 10 tahun ke depan, dengan asumsi tingkat bunga yang berlaku sebesar 8% untuk kontrak ini. Maka berapa jumlah yang harus dicatat oleh yang sebagai biaya mesin tersebut? Di sini yang diketahui adalah cicilan tahunan atau R sebesar 400.000 yen per tahun, lalu jumlah periode atau N adalah 10 tahun, lalu tingkat bunga atau I adalah 8% per tahun, dan jenis anuitasnya ini adalah ordinary annuity atau dibayar akhir setiap tahun. Nah, karena pembayarannya dilakukan secara rutin di akhir setiap periode, ini kan termasuk ordinary annuity. Maka kita gunakan rumus present value of ordinary annuity, yaitu present value sama dengan REN dikali present value factor of ordinary annuity N, I. Kita lihat pada tabel 6,4 pada materi PDF, itu kolom 8% baris ke-10 diperoleh faktor 6,71008. Maka rumusnya menjadi present value sama dengan 400.000 yen dikali 6,71008 tadi, sama dengan 2 juta yen
2.684.032 2.684.032 yen. Jadi yang LTD harus mencatat biaya mesin sebesar 2.684.032 yen pada saat pembelian. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami terkait soal 46.1 LO 2,4 pada bagian D. Pada soal bertuliskan bahwa yang LTD membeli sebuah traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membayar 2 juta yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada akhir setiap tahun selama 8 tahun ke depan, dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 12%. Pada jumlah berapa traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini yang diketahui adalah tanggal pencatatan yaitu 31 Desember 2022, down payment atau bayar langsung itu 2 juta yen, lalu cicilan tahunan yaitu R ada 500.000 yen per tahun, lalu jumlah periode cicilan atau N itu 8 tahun, lalu ada tingkat bunga atau I yaitu sebesar 12% per tahun, lalu jenis anuitasnya adalah ordinary annuity atau dibayar akhir setiap tahun. Karena ada 2 komponen, kita hitung keduanya secara terpisah lalu baru dijumlahkan. Jadi komponen 1 itu down payment-nya kan sebesar 2 juta yen dibayar saat ini. Jadi nilainya sudah merupakan nilai sekarang. Jadi present value sama dengan 2 juta yen. Nah, untuk komponen 2 itu untuk cicilan tahunan kita gunakan lagi rumus pada soal C tadi, yaitu present value ordinary annuity. Nah, dari pada materi PDF dari tabel 6,2 kolom 12% baris 8 kan diperoleh PVF sebesar 0,40388. Maka faktor present value factor of ordinary annuity sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,40388 dalam kurung dibagi 0,12 sama dengan 4,96764. Nah, sehingga present value annuity-nya itu sama dengan 500.000 yen dan dikurangi present value factor of annuity-nya yang tadi itu 4,96764 sama dengan 2.483.820 yen. Nah, jadi total biaya traktornya itu 2 juta ditambah present value annuity-nya tadi itu 2.483.820 yen yang sama dengan 4.483.820 yen. Jadi traktor dicatat senilai 4.483.820 yen pada tanggal 31 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fentobi Rahmadani dan NPM akhir 054. Di sini saya akan membahas mengenai soal P61.1 LO 2.4 bagian E, yaitu mengenai present value of annuity atau nilai sekarang dari penarikan tahunan. Pada soal E, perusahaan yang limit ingin menarik sebesar 12 juta yen setiap akhir tahun selama 9 tahun dari sebuah dana investasi dengan tingkat bunga yang berlaku yaitu 11% per tahun. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu
berapa jumlah investasi awal yang harus disetorkan agar dana tersebut cukup untuk penarikan tersebut, di mana diketahui penarikan setiap tahun sebagai R sebesar 12 juta yen, lalu tingkat bunga sebagai I sebesar 11% atau 0,11, lalu jumlah periode sebagai N selama 9 tahun. Karena penarikan dilakukan setiap akhir tahun, maka studi kasus ini masuk ke dalam ordinary annuity. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah present value of ordinary annuity. Langkah pertama adalah menghitung faktor annuity. Rumus faktor annuity adalah 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N, kemudian hasilnya dibagi I. Lalu kita memasukkan data yang dimana diketahui I sebesar 0,11 dan N sebanyak 9 tahun. Pertama, dihitung bagian pangkatnya yaitu 1,11 pangkat 9, hasilnya yaitu 2,558. Lalu 1 dibagi 2,558 sehingga diperoleh hasil yaitu 0,391. Selanjutnya yaitu 1 dikurangi 0,39 sehingga hasilnya yaitu 0,609. Kemudian 0,609 dibagi 0,11 sehingga diperoleh faktor annuity sebesar 5,536. Lalu langkah berikutnya adalah menghitung present value. Rumusnya yaitu pembayaran setiap tahun dikalikan dengan faktor annuity. Pembayaran setiap tahun sebesar 12 juta yen, kemudian dikalikan dengan faktor annuity sebesar 5,536 sehingga diperoleh hasil yaitu 66.432 yen. Jadi jumlah investasi awal yang harus ditanamkan agar yang limit dapat menarik 12 juta yen setiap tahun selama 9 tahun dengan bunga 11% adalah sekitar 66.432 yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Farmangati dengan NPM akhir 429. Ini saya akan membahas tentang soal P6.2O234 bagian A. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan dan pengusahaan pada akhir setiap tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar 90.000 US dollar pada akhir tahun ke-8 jika dana tersebut menghasilkan bunga 8% yang dihitung secara tahunan. Oke, di sini diketahui bahwa FH sama dengan 90.000, bunga sama dengan 8%, jumlah periode sama dengan 8. Karena pada awal jumlah pengumpulan dana sebesar 90.000 US dollar, maka FH-nya adalah sama dengan 90.000 US dollar. I sama dengan 8% sama dengan 0,08. N-nya sama dengan 8 periode. Untuk menjadikan rumus, mari kita mengerjakan soal yang pertama, yaitu 90.000 US dollar sama dengan PMT kali 1.08 pangkat 8 kurang 1 bagi 0.08 sama dengan 1.08 bagi 8 sama dengan 1.85093. Untuk faktor anuitas 1.85093 kurang 1 bagi 0.08 sama dengan 0.85093 bagi 0.08 sama dengan 10.000 10.6366. Untuk PMT-nya sendiri 90.000 US dollar sama dengan PMT kali 10.6366. PMT sama dengan 90.000.00 bagi 10.000.6366
sama dengan PMT 8,461,97. Jadi untuk pembayaran yang harus dilakukan Nate Wilson sekitar 8,462 per tahun US 8. Jadi pembayaran yang harus dilakukan Nate Wilson sekitar 8,462 US dollar per tahun. Terima kasih. Perkenalkan, saya Friska Melia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan membahas soal P6.2 LO234 poin B, yaitu Robert Hitchcock berusia 40 tahun hari ini dan ia ingin mengumpulkan $500.000 pada ulang tahunnya yang ke-65 agar dapat pensiun di tempat liburan musim panasnya. Ia ingin mengumpulkan jumlah ini dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64. Berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert agar dana tersebut menghasilkan bunga 12% yang dihitung secara majemuk setiap tahun? Nah, untuk mencapai target tersebut, karena setoran pertama dilakukan saat umur 40 tahun, yaitu di awal periode, maka kasus ini termasuk annuity due. Nah, diketahui dalam soal bahwa future value-nya adalah $500.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun dan jumlah periode setorannya adalah 25 tahun. Ini diperoleh dari tahun terakhir dikurangi tahun pertama ditambah 1, yaitu 64 dikurangi 40 ditambah 1. Nah, sama dengan 25. Nah, yang kita cari adalah R-nya atau setoran tahunan yang sama pada setiap tahun. Nah, lalu kita masukkan saja rumusnya memakai rumus future value annuity. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung, untuk faktor anuitasnya itu sejumlah 133,334. Nah, karena ini annuity due, maka harus dikali dengan 1 plus interestnya. Nah, ini dikali 1,12. Hasilnya 149,334. Nah, lalu future value-nya dibagi dengan hasil faktor anuitasnya tadi. Jadi $500.000 dibagi 149,334 sama dengan $3.348,20. Nah, jadi agar dapat mengumpulkan dana $500.000 pada usia 65 tahun, Robert harus melakukan setoran tahunan sebesar $3.348,20 dari usia 40 hingga 64 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Melody Rinifania Siotang dengan NPM akhir 249. Di sini saya akan menjelaskan kasus P6.2 dengan LO243 bagian C, yang dimana kasusnya itu yaitu Diana Ross memiliki uang senilai $20.000 untuk diinvestasikan hari ini dengan bunga 9% untuk membayar utang sebesar $47.347. Lalu pertanyaannya, berapa tahun yang dibutuhkan agar ia dapat mengumpulkan cukup uang untuk melunasi utang tersebut? Di sini saya rangkum yang diketahui yaitu FP atau Future Value atau nilai masa depan senilai $47.347. Lalu dengan PV atau Present Value atau uang awal senilai $20.000 dengan bunga yang diketahui sebesar 9% atau 0,09 dan yang ditanyakan yaitu jumlah periode atau N-nya. Di sini saya menggunakan rumus future value yang dimana rumusnya itu FP sama dengan PV buka kurung 1 tambah I pangkat N. FP sudah dikasih tahu yaitu senilai $47.347 sama dengan $20.000 buka kurung 1 tambah 0,09 pangkat N
Lalu kita pindah ruaskan 20.000-nya menjadi $47.347 per $20.000 sama dengan buka kurung 1,09 pangkat N. Ruas kiri kita bagikan sehingga totalnya 2,3735 sama dengan 1,09 pangkat N. Lalu selanjutnya kita gunakan logaritma yang dimana pangkat N kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan logaritma 2,36735 per logaritma 1,0 sehingga N diketahui sama dengan 0,374 per 0,0374 sehingga N-nya diketahui senilai 10. Jadi jumlah periode atau tahun yang dibutuhkan oleh Diane agar cukup untuk melunasi hutangnya yaitu sekitar 10 tahun. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Siti Nur Mubadila dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan soal P6.2 LO234 yang D, di mana Cindy Houston memiliki utang sebesar $27.600 yang akan ia lunasi selama 4 tahun dari sekarang. Saat ini ia memiliki uang sebesar $19.553 yang akan ia investasikan selama 4 tahun tersebut. Sehingga berapa tingkat suku bunga tahunan yang ia peroleh untuk melunasi hutangnya selama 4 tahun tersebut. Dapat diketahui dari soal tersebut yaitu merupakan rumus future value of single sum. Yang diketahui jumlah PV atau present value yaitu $19.553 dan FV atau future value yaitu sebesar $27.600 dengan jumlah periode yaitu 4 tahun. Yang pertama kita mencari future value factor yaitu dengan cara membagi antara FV dengan PV yaitu $27.600 dibagi dengan $19.553. Hasilnya yaitu 1,4115. Kemudian kita mencari tingkat bunga tahunan yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat tabel, yang kedua dengan menggunakan rumus. Kalau dengan cara melihat tabel yaitu kita melihat pada kolom N periode pada baris keempat. Kenapa kok keempat? Karena jumlah periodenya yaitu 4 tahun. Kemudian kita melihat pada baris keempat tersebut di kolom persentase berapa yang memiliki angka sama dengan 1,4115. Dari tabel diketahui pada kolom persentase 9 yang memiliki angka yang sama, sehingga tingkat bunga tahunannya yaitu 9%. Atau juga dengan cara rumus yaitu FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N. Dapat diketahui jumlah periodenya yaitu 4 tahun, sehingga 1 ditambah I pangkat 4 sama dengan 1,4115. Kita masukkan rumusnya, 1 tambah I sama dengan 1,4115 di pangkat 1/4. Sehingga 1 tambah I sama dengan 1,09. I sama dengan 1,09 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 0,09 atau 9%. Sehingga tingkat suku bunga tahunan yang diperlukan oleh Cindy Houston agar jumlah uang sebesar $19.553 dapat menjadi $27.600 dalam jangka waktu 4 tahun yaitu 9% per tahunnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah dalam penjelasan mengenai various time value station. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.